Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ratna Dewi. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester 1 saya dengan mata kuliah Teknologi Baru dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran yang digunakan di dalam pembelajaran di kelas. Introduksi soal, rancanglah sebuah media pembelajaran untuk satu kali pertemuan di kelas dengan menerapkan teknologi terkini. Kemudian, kemukakanlah alasan pemilihan penggunaan teknologi pembelajaran tersebut dengan menghubungkan materi pokok yang menjadi tujuan pembelajaran saat pertemuan yang dimaksud. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tujuan media pembelajaran. Tujuan penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran di kelas memiliki peranan penting, yaitu meningkatkan keterlibatan siswa, kemudian meningkatkan pemahaman konsep, meningkatkan daya ingat, dan mendorong pembelajaran kolaboratif. Kenapa? Karena dengan adanya media pembelajaran di dalam kelas, maka siswa akan terlibat aktif dalam proses pembelajaran karena rasa ingin tahunya tadi terhadap apa yang kita tayangkan atau apa yang kita tampilkan. Kemudian, dengan media pembelajaran, pemahaman konsep peserta didik akan meningkat karena seperti media pembelajaran PPT itu yang akan ditampilkan adalah konsep-konsep atau poin-poin dari materi ajar yang akan kita sampaikan kepada peserta didik, kemudian meningkatkan daya ingat peserta didik karena siswa itu ketika melihat sesuatu hal atau materi yang akan kita sampaikan itu dilihat nyata oleh siswa, contohnya atau bentuknya, mereka akan mudah mengingat. Nah, setelah itu mendorong pembelajaran kolaboratif. Nah, ketika guru membuat media pembelajaran atau menampilkan media pembelajaran di dalam kelas, maka kelas tersebut akan berlangsung secara interaktif. Baik, media pembelajaran yang saya gunakan dalam materi pembelajaran teks diskusi yaitu PPT. PPT ini saya buat melalui aplikasi Canva. Melalui aplikasi Canva ini saya bisa merancang media pembelajaran yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik. Selain itu, media yang saya gunakan yaitu YouTube. Melalui YouTube saya bisa mengakses video diskusi dengan tema kebudayaan yang dekat dengan lingkungan peserta didik. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Canva yang saya gunakan untuk membuat media pembelajaran seperti PPT. Nah, Canva ini merupakan platform desain grafis online yang memungkinkan pengguna untuk membuat berbagai jenis konten visual seperti poster, PPT, spanduk, rencana, presentasi, dan banyak lagi. Canva ini sangat berguna bagi individu maupun dunia pendidikan. Untuk membuat media pembelajaran dengan materi teks diskusi, saya menggunakan aplikasi Canva dalam membuat media PPT karena sangat memudahkan saya dalam mengkonsepkan materi ajar dengan poin-poin yang mudah dipahami oleh peserta didik. Selain itu, melalui aplikasi Canva, kita bisa mengedit PPT semenarik mungkin. Hal ini bertujuan untuk menarik perhatian peserta didik serta akan muncul rasa ingin tahu mereka terhadap apa yang kita tayangkan sehingga pembelajaran di kelas akan lebih interaktif. Baiklah, berikut ini merupakan contoh media pembelajaran yang berbentuk PPT yang saya buat melalui aplikasi Canva. Nah, di sini saya membuat media pembelajaran PPT mengenai teks diskusi. Nah, jadi di sini terlihat bahwa ketika kita menggunakan media PPT, pembelajaran itu akan terkonsep dengan jelas seperti apa itu pengertian teks diskusi, struktur teks diskusi, kemudian ciri kebahasaan teks diskusi. Nah, kalau seperti ini, maka peserta didik akan menarik untuk membacanya. Mereka pun akan termotivasi
untuk bertanya tentang apa yang kita sampaikan di depan kelas. Selain PPT yang saya buat di aplikasi Canva, saya juga membuat LKPD melalui aplikasi Canva. Jadi Canva ini tidak hanya membuat PPT saja, bahkan LKPD, poster bisa kita buat melalui aplikasi Canva ini. Seperti yang saya paparkan ini merupakan bentuk dari LKPD, teks diskusi yang akan saya ajarkan kepada peserta didik. Nah, ini merupakan bentuk dari contoh teks diskusi yang akan saya tampilkan nanti melalui LCD proyektor kepada peserta didik, dan ini bisa menjadi media pembelajaran di dalam kelas. Nah, kemudian di sampingnya juga ada ini lembar kerja peserta didik untuk menulis teks diskusi nantinya. Selain aplikasi Canva yang saya gunakan untuk membuat media pembelajaran, saya juga menggunakan aplikasi YouTube untuk mengakses berbagai video pembelajaran. Contohnya, saya ketika mempelajari teks diskusi bersama peserta didik, kemudian untuk mencari video pembelajaran yang terkait dengan diskusi, saya menggunakan YouTube untuk mengakses. Nah, kenapa? Karena di YouTube itu kita bisa mencari video pembelajaran atau media pembelajaran yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi, YouTube ini merupakan sebuah laman yang memanfaatkan web yang menjalankan highlight-nya. Melalui YouTube, seseorang bisa menampilkan rekaman atau gerakannya sehingga bisa dilihat oleh orang banyak. Nah, kemudian YouTube ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, sebagai edukatif yang memberikan data identik dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi. Kemudian praktis karena dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan. Selain itu mudah dibagikan dan sangat mudah sekali untuk diakses. Nah, selanjutnya, sehingga dalam dunia pendidikan, YouTube menjadi salah satu media pembelajaran yang sangat efektif. Karena pendidik bisa mengakses berbagai video yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Nah, berikut ini merupakan contoh media pembelajaran melalui aplikasi YouTube mengenai teks diskusi. Melalui video ini, peserta didik bisa melihat contoh secara nyata mengenai diskusi, sehingga siswa mudah memahami bentuk dari teks diskusi tersebut. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran di kelas itu tergantung dengan kebutuhan yang akan kita ajarkan kepada peserta didik atau sesuai dengan materi ajar yang akan kita sampaikan kepada peserta didik. Nah, dari mana kita dapat semua itu? Banyak teknologi yang sudah berkembang saat ini yang bisa kita manfaatkan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ada Canva, itu bisa membuat berbagai macam bentuk media pembelajaran. Nah, kemudian ketika mau atau ingin mencari sebuah video pembelajaran yang dekat dengan lingkungan peserta didik dan mudah dipahami oleh peserta didik, maka kita bisa mengaksesnya melalui akun YouTube. Sekian hasil dari pemaparan ujian akhir semester 1 saya mengenai media pembelajaran yang bisa kita manfaatkan dalam proses pembelajaran. Semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga kita menjadi guru yang cerdas, guru yang bijak dalam memilih media pembelajaran untuk peserta didik, kemudian bisa menjadi guru yang kreatif dan selalu berinovasi dan selalu ada perubahan untuk pembelajaran di dalam kelas maupun ke depannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.